Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Ramadan. Saya akan menjelaskan mengenai kimia lingkungan dan studi mengenai pencemaran lingkungan. Pendahuluan, berdirinya industri tentu membawa dampak baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri, dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya. Selain yang telah disebutkan tadi, dalam lingkungan sosial industri biasanya mendapatkan tuntutan sosial. Kimia lingkungan dan ahli kimia lingkungan. Kimia lingkungan merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses kimia dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Dampak tersebut dapat dirasakan pada skala lokal melalui kehadiran polutan udara di kawasan perkotaan atau toksik yang ditimbul dari limbah kimia yang dibuang kawasan industri. Sedangkan pada skala global terjadinya penipisan ozon di lapisan stratosfer atau pemanasan global. Dalam hal ini, lingkungan dapat tercemar karena satu, kecepatan hilangnya senyawa tertentu dari lingkungan lebih besar daripada kecepatan masuknya senyawa pengganti. Yang kedua, kecepatan masuknya senyawa ke dalam lingkungan lebih besar daripada kecepatan pengambilannya. Yang ketiga, rusaknya atau putusnya alur siklus biokimia serta masuknya senyawa yang tidak terdegradasi ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut environmental pollution merupakan efek dari perubahan yang tidak diinginkan dalam lingkungan yang secara langsung berpengaruh buruk terhadap kondisi tumbuhan, hewan, dan manusia. Substansi yang menyebabkan pencemaran lingkungan dikenal sebagai polutan, dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Sebagian besar polutan diproduksi sebagai efek samping dari aktivitas manusia. Sebagai cacatan, seorang manusia rata-rata membutuhkan hampir 12-15 kali lebih banyak udara daripada makanan. Jadi, bahkan sejumlah kecil polutan di udara berdampak lebih signifikan dibandingkan dengan tingkat yang sama yang ada pada makanan. Polutan ada yang segera terdegradasi melalui proses alam. Ada juga yang membutuhkan waktu beberapa dekade. Pencemaran atau polusi meliputi beberapa kategori, yaitu kimia organik, kimia anorganik, kimia organometalik, asam, fisik radioaktif, dan biologi. Bisa dapat dilihat pada tabel berikut. Jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, pencemaran radioaktif, pencemaran termal, dan pencemaran cahaya. Dampak pencemaran lingkungan. 1. Terganggunya keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Yang kedua, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Yang ketiga, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Yang keempat, meledaknya pertumbuhan hama. Pengguna insektisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga akan mematikan predator. Meledaknya pertumbuhan hama. Penggunaan insektisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga akan mematikan predator. Yang kelima, menyebabkan terjadinya lubang ozon. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan tersebut. Salah satunya berupa menipisnya lubang ozon. Yang keenam, terjadinya pemekatan hayati. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, penanggulangan secara administratif SIT AMET, konsektektur, advising elit. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Yang kedua, penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengelola sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator.
Yang ketiga, penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non-formal dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penjagaan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang keempat, penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran. Contoh kasus pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran merkuri yang paling besar terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Sebuah perusahaan yang memproduksi asam asetat membuang limbah cairannya ke Teluk Minamata. Salah satunya adalah metil merkuri konsentrasi tinggi. Tragedi yang dikenal dengan penyakit Minamata diasis terjadi antara tahun 1932 sampai 1968. Teluk Minamata merupakan daerah yang kaya sumber daya ikan dan kerang. Selama bertahun-tahun tidak ada yang menyadari bahwa ikan, kerang, dan sumber daya laut lainnya dalam teluk tersebut telah terkontaminasi merkuri. Metil merkuri ini masuk ke dalam tubuh organisme laut baik secara langsung dari air maupun mengikuti rantai makanan. Kemudian, pencemaran konsentrasi yang tinggi pada daging kerang-kerangan, krustasea, dan ikan yang merupakan konsumsi sehari-hari bagi masyarakat Minamata. Akibat adanya proses biokumulasi dan biomagnifikasi, konsentrasi merkuri dalam rambut beberapa pasien di rumah sakit Minamata mencapai lebih 500 ppm. Pada saat itu, setidaknya 50.000 orang yang terkena dampak dan lebih dari 2.000 kasus penyakit Minamata disertifikasi. Masyarakat Minamata yang mengkonsumsi makanan laut yang tercemar tersebut diidentifikasi terserang penyakit syaraf, lumpuh, kehilangan indera perasa, bicara ngawur, dan bahkan banyak yang meninggal dunia. Di Indonesia, kasus pencemaran merkuri yang cukup serius yang pernah terekspos di Teluk Buyut, Sulawesi Utara pada tahun 2004. Perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya yang beroperasi di area Teluk Buyut diduga telah membuang limbah tailingnya ke dasar Teluk Minahasa sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang serius. Sejumlah ikan mati mendadak dan menghilangnya beberapa jenis ikan. Merkuri atau yang juga dikenal dengan air rasa dapat menimbulkan berbagai bahaya dan kematian pada makhluk hidup. Buku merkuri dan keberadaannya hadir sebagai penambah materi dan pemahaman para pembacanya. Selain itu, ditemukan sejumlah ikan memiliki benjolan semacam tumor dan mengandung cairan kental berwarna hitam dan lendir berwarna kuning keemasan. Fenomena yang sama juga ditemukan pada sejumlah penduduk Buyut di mana mereka memiliki benjol-benjol di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat, dan kepala. Hasil penelitian Wahli 2004 menemukan bahwa sejumlah konsentrasi logam berat, arsen, merkuri, antimon, mangan, dan senyawa sianida pada sedimen di Teluk Buyut sudah tinggi. Jika dibandingkan pada konsentrasi logam besar sebelum pembuangan tailing, data dari studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL 1994, konsentrasi merkuri di daerah dekat mulut pipa tailing di Teluk Buyut meningkat hingga 10 kali lipat. Data Wiley dan KALH 2004. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.